Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Saya absen dulu, nggih. Tanggal 5. Aiza Yuni Rahmawati, Alvina Regina Putri, Alvino Eka Prasetyo, Asia Hidayah Ismawati, Asifa Alifatus Zahro, Bagas Fadilah Zamzami, Rara Rizky Purnama, Firta Jessica Salsabila, Cahyo Sugeng Haryanto, Cikal Ridone Gusti, Demas Oktavino Jonathan, Desvita Rahmania Arlita, Ega Dwi Tantra, Excel Ganesa Abimanyu, Florastia Kamela, Hafsalia Karin Kusuma. Ini Kelinda sakit ya? Sakit. M. Zidan Azza Firdaus, Mahira Sahara Marsanda, Miftah Nur Salma, Ikdam Naufal Arham, Muhammad Adi Astana Yotama, Muhammad Akmal Fatahajada, Muhammad Sultan Haidar Alabkori, Naufal Arsen Adaki, Naura Azrawiana, Naila Seva, Nesya Distia Kusuma, Nindi Alisa Silih Hikari, Raditya Ergi Pratama, Ratna Wulansari, Ridwan Iskandari Sujono, Sabila, Safatul Ali ada? Ada, kok nggak ada absen tadi? Siti Atika, Sri Wahyuningsih, Ursula Valencia sakit. Oke, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional, tapi fokus untuk aktivitas unplug. Ya, jadi dalam informatika ada aktivitas plug dan aktivitas unplug. Kalau plug dia berarti menggunakan HP atau laptop. Kalau unplug kita menggunakan alat yang ada, berarti selain HP dan laptop. Oke. Sebelum masuk ke materi, saya akan tanya ke kalian dulu. Kalau kalian punya tugas atau masalah yang sangat banyak, apa yang akan kalian lakukan? Kan pasti ya, setiap hari mesti dapat tugas dari Bapak Ibu Guru. Ada PR IPA, matematika, IPS dan sebagainya. Kalau tugasnya banyak, apa yang kalian lakukan? Mengerjakan secara bertahap satu per satu. Kalau kalian mau kerjanya semua, pasti pusing, malah gak kegarap malah tugasnya. Oke.
Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama memahami apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional, lalu yang kedua mengenal 4 pilar berpikir komputasional, dan yang ketiga adalah mendorong kreativitas dalam menciptakan solusi. Kita itu setiap hari pasti punya masalah, dari masalah yang mungkin sepele sampai masalah yang rumit. Dalam proses menyelesaikan masalah, dalam proses mencari solusi, kita harus kreatif. Salah satunya menggunakan teknik berpikir komputasional. Nah, ini pengertiannya. Menyelesaikan masalah yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Pada berpikir komputasional, seseorang memecahkan masalah dengan pendekatan yang logis, sistematis, dan terstruktur. Jadi, enek tugas atau masalah dikerjakan langkah demi langkah. Oke, urut dari awal sampai akhir. Nanti bisa menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Nih, salah satu hal pentingnya berpikir komputasional. Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Yang kedua, menghemat waktu dan lebih efisien. Kalau kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan berpikir komputasional, waktu yang digunakan menjadi lebih sedikit. Dan yang ketiga, mengembangkan kreativitas dalam mencari solusi. Oke. Dalam berpikir komputasional ada 4 prinsip atau 4 pilar yang harus kita pegang betul. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat ada algoritma. Oke, pertama kita fokus ke dekomposisi terlebih dahulu. Dekomposisi intinya memecahkan masalah yang rumit atau kompleks menjadi masalah yang lebih sederhana. Biar apa? Biar penyelesaian masalahnya menjadi lebih mudah. Oke. Contohnya, sorry. Oke. Contohnya dalam kegiatan upacara bendera. Semisal kelas kalian, kelas 8A, mendapat tugas menjadi petugas upacara bendera. Apa yang kalian lakukan? Yang jelas membagi tugas. Ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi pengibar bendera, ada yang menjadi apa lagi? Membaca undang-undang, terus protokol, apalagi? Membaca doa, apalagi yang belakang? Membawa Pancasila yang menjadi ajudan itu nggih, yang di samping pembina. Nah, jadi kalau kita punya masalah seperti mendapat tugas kegiatan upacara bendera, kalau kita bagi tugasnya masing-masing, tugasnya menjadi lebih mudah. Bayangkan nggak dibagi tugasnya, semua diserahkan ke ketua kelas misalnya, terus aturan dewe, tandangan dewe, apa ya bisa? Nggih. Berarti dibutuhkan kerja kayak kerja kelompok nggih, dibagi tugas ben iso kompak, ben tugas yang diberikan bisa dilaksanakan dengan baik. Itu contoh dari dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola intinya kalau ada 2 masalah atau 2 kasus dengan pola yang sama, berarti solusi penyelesaiannya juga sama. Oke, ini langkah-langkah dalam pengenalan pola. Yang pertama, amati data atau informasi yang ada. Lalu yang kedua, identifikasi kesamaan atau keteraturan dalam data. Yang ketiga, gunakan pola yang dikenali untuk menyusun penyelesaian masalah. Masuk ke contoh kasusnya. Nah, contoh pengenalan pola. Ketika kita sering melewati suatu jalan, kita
mulai mengenali pola-pola seperti letak toko, tanda jalan, atau bangunan-bangunan khas. Implementasinya, pola-pola ini membantu Anda menavigasi tanpa harus melihat peta dan membuat prediksi kapan Anda harus berbelok atau di mana tujuan Anda berada. Ini contohnya, kalau kalian berangkat sekolah, itu pasti melewati jalan atau rute yang sama. Setiap hari mau lewati. Lama-lama jadi hafal. Lek wes apal, dari rumah ke sekolah tidak perlu buka Google Map, gitu. Kan wes apal. Pak, rumah saya jauh di sana loh Pak, masuk gang-gang. Sejauh apapun rumah kalian, serumit apapun jalannya, kalau setiap hari dilewati kan apal dewe itu aja. Gitu. Masa yang sekolahan, buka Google Maps sih. Yang sampai itu di jalan ini. Karena pola setiap hari sama, jalan yang dilalui sama, itu pasti kita jadi hafal, tidak perlu buka Google Map. Walaupun suatu ketika jalan yang kamu lewati ditutup total, enek acara mantenan misalnya, kita tetap bisa mencari jalur alternatif karena biasanya kita sudah tahu jalan itu di mana sudah tahu. Oke, itu contoh implementasi dari pengenalan pola. Oke, lanjut ke abstraksi. Di abstraksi intinya, kalau ada info yang tidak digunakan dalam suatu masalah, infonya itu tidak dipakai atau dibuang. Kita hanya fokus data atau informasi yang penting-penting saja. Nah, contohnya, pakai Google Map lagi. Kita kalau misal ke tempat wisata misalnya, yang kita belum pernah ke sana, kita pasti minta bantuan Google Map. Google Map tidak peduli kamu naik motor atau mobil apa, mereknya apa, platnya apa, tidak peduli. Yang ditampilkan dalam aplikasi Google Map hanya lokasi kita berada, rute tercepat dan kemacetan lalu lintas. Di saat kita memasukkan titik awal dan titik akhir, Google Map secara otomatis menunjukkan jalan yang paling cepat. Biasanya muncul 2-3 rute. Rute 1 10 menit misalnya. Rute 2 9 menit. Dia muncul semua di situ. Karena sudah men-track jalan ini macet apa enggak. Ngoten nggih? Itu dari abstraksi. Yang terakhir ada yang namanya algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Ciri khas dari algoritma itu urutannya harus urut, tidak bisa dibolak-balik. Contohnya membuat nasi goreng, membuat kopi, mengerjakan tugas sekolah. Coba yang laki-laki, buat kopi gimana urutannya? Ambil panci, terus isikan air apa lagi? Dari keran, oke. Pokoknya jauh air sing reget loh ya. Oke, lanjut. Digodok, direbus. Terus, lo enggak diceklek ini dhisik kompore. Dinyalakan kompornya, rebus air. Nunggu airnya mendidih, kita siapkan gelas. Di gelas kita masukkan gula dan kopi. Kalau airnya sudah mendidih, airnya baru dituangkan ke dalam gelas. Itu untuk memasak kopi. Membuat kopi kok memasak. Yang perempuan masak apa ya? Seblak atau mie mungkin, mie instan, mie pedes, mie Korea itu gimana buatnya? Ambil panci, terus masukkan air, nyalakan kompor, terus rebus air, terus masukkan mie. Nggak nunggu mendidih dulu airnya. Oke, berarti rebus air sampai mendidih. Terus gimana? Minyak dikapak nih, diapakan?
Dibuka, terus minyak diambil, dimasukkan ke dalam panci yang airnya mendidih tadi. Setelah itu ambil mangkok, tuang bumbu ke dalam apa? Ke dalam mangkok, terus masukkan mie yang sudah ditiriskan atau wes sudah mateng lah, terus dimasukkan ke situ. Dikasih kuah apa enggak? Oke, dikasih kuah atau enggak boleh, opsional nggih. Ditambah apa lagi mungkin biasanya kalau buat mie Korea pedes itu? Tambahkan telur atau cabai, sayuran mungkin, sawi atau apa gitu enggak? Enggak. Oke. Tambahkan sayuran atau lauk sesuai selera. Oke, itu algoritma memasak mie pedas Korea sama yang tadi algoritma membuat kopi. Jadi nggak membuat sebenarnya, menyeduh ya kata-katanya ya. Kalau membuat mana kok ya gimana? Menyeduh kopi. Hampir sama dengan menyeduh teh. Oke, lah ini contoh algoritma membuat roti lapis. Kenapa kok saya buat roti lapis? Karena di dalam roti lapis ini ada namanya urutan. Oke, yang pertama ambil selembar roti tawar, taruh yang paling bawah. Lalu yang atasnya ditumpuk dengan isian. Biasanya apa aja isiannya roti tawar itu? Roti lapis atau sandwich? Selada, tomat, timun boleh, apalagi? Keju, telur, daging, sosis. Isiannya Mas, ayo lagi. Sausnya saus apa ini biasanya? Saus sambal atau saus mayones atau saus apa? Oke, selera, berarti ada yang pakai saus tomat, mayones, itulah ya. Kalau saya biasanya sausnya saus sambal yang pedas itu dicampur dengan mayones. Jadi dicampur baru dituangkan. Kalau mayones saja kan agak apa ya, kecut ya, asem gitu rasanya, nggak terlaluan. Jadi saus mayones dicampur dengan saus tomat atau saus sambal. Kalau sudah ditaruh isiannya, ditumpuk lagi dengan roti. Berarti roti, isian roti lagi. Kalau sudah jadi seperti ini, ditaruh di atas piring saji dan siap disajikan. Oke, itu yang urutan algoritma membuat roti lapis atau sandwich. Nah, kesimpulannya ternyata kita itu dalam beraktivitas sehari-hari sudah melakukan yang namanya berpikir komputasional, tapi kita tidak terasa. Dekomposisi tadi, pembagian tugas, upacara bendera, terus lagi pengenalan pola. Setiap hari sudah lewat jalan yang sama dari rumah ke sekolah, otomatis polanya juga sudah sama, hafal, tidak perlu buka Google Map kalau mau ke sekolah, langsung otomatis gitu aja kita sudah hafal jalannya. Yang ketiga, abstraksi. Kalau kita mau menuju ke suatu tempat yang kita belum tahu tempatnya di mana, kita minta bantuan Google Map. Di Google Map tidak akan muncul motormu merek opo, plate angkanya berapa, warna apa, kan tidak kelihatan di situ. Yang dimunculkan di Google Maps hanya titik awal dan titik akhir sama rute perjalanan. Belok kiri, belok kanan, itu kan cuma begitu. Ya. Sampai lubang di jalan raya itu di Google Map juga tidak ditampilkan karena itu tidak penting di Google Map. Yang penting orang yang menggunakan Google Map ini bisa sampai di tujuan dengan cepat. Dan itu yang diabstraksi. Algoritma ya begitu.
dalam kita melakukan suatu aktivitas, kita dituntut harus urut langkah-langkahnya. Kayak membuat kopi tadi, memasak mie instan, membuat roti lapis atau sandwich. Tidak mungkin kita membuat roti lapis yang paling bawah itu isiannya. Kan tidak mungkin, nggih. Yang pertama selalu roti, baru isian, baru roti lagi. Bisa dipahami? Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau masih ada hal-hal yang dibingungkan begitu? Sebentar. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mau bentuk kelompok. Ya, kelompoknya saya yang menentukan. Biar apa? Biar bisa campur antara laki-laki dan perempuan. Karena ngapunten sangat, kalau perempuan saja, laki-laki dewe biasanya nggak jalan. Karena laki-laki biasanya wis ngono kae. Biasanya rame sendiri. Nggih. Saya harap tidak ada masalah. Kan teman setiap hari toh, Ca. Nggih. Hari ini yang nggak masuk siapa tadi? Nama-nama lengkapnya. Keilinda ini ya. Keilinda sama Ursula. Oke, kita butuh tim generatornya. Kita jadi 6 kelompok. Nah. Keilinda, Ursula, oke, didengarkan, nggih. Nanti kelompok 1 posisinya gimana ini? Karena 6, jadi kan cuma butuh 6 meja panjang dan kursi. Oke, kelompok 1 saya dengarkan M. Zidan Ahza, Neisha Distia, Desvita Rahmania, Cahyo Sugeng, Miftah Nur Salma, Ratna Wulansari. Kelompok 1 bisa langsung mengambil tempat. Belakang kelihatan nggih? Oke. Mana kelompok 1 di mana? Di sini nggih. Cahyo sama Zidan bisa pindah ke sini? Oke, kelompok 1. Kelompok 2 atau tim 2. Bagas Fadilah, Aiza Yuni, Raditya Ergi, Nindi Alisa Sili, Siti Atika, Mahira Sahara. Kelompok 2 di mana? Kelompok 2 bisa di sini ya. Lalu kelompok 2 di mana ini? Yang saya panggil tadi. Di sini aja, di sini. Oh, di sini. Kelompok 2 di belakangnya kelompok 1. Ayo Cahyo sama Zidan bisa ke sini kelompok 1. Oke, kelompok 1, kelompok 2 sudah menemukan grupnya, nggih. Oke, lanjut ke kelompok 3. Halo, kelompok 2 sudah. Sampean mana, Mbak? Sini, kelompok 2. Oh iya, Ustaz, geser sana. Ayo. Temennya dikasih tempat. Kalau enggak ambil di belakang kalau kurang tempat duduknya. Oh iya, temannya koyo Oke, kelompok 3 belakangnya itu Naufal Arsen, Muhammad Sultan Haidar, Hafsalia Karin, Alvina Regina, Sabila sama Muhammad Adiasta.
Oke, kelompok 3 sudah. Halo, kelompok 3 Naufal sama Sultan yang laki-laki. Sama Dias 3 di belakang nih, Le. Oke, kelompok 4 di baris ketiga yang sebelah kanan. Berarti situ. Kelompok 4 Bara Rizky Purnama, Sri Wahyuningsih, Ega Dwi, Cikal, Florastia sama Mikdam Naufal Arham. Oh, berapa? Oh, 4 ini Mas, 4, 4 sini. 4 depan, ganti. 4 depan. Kelompok 5 di belakangnya kelompok 4. Asifa Lifatus, Excel Ganesha, Naura Azra, Muhammad Akmal, Asia Idaya sama Naila Seva. Kelompok 5 di belakang kelompok 4. Berarti yang belum dapat kelompok otomatis menjadi kelompok 6 di belakang sendiri yang sebelah sini. Oke, kursinya kurang. Coba geser, Mbak, geser. Enggak apa-apa, Mbak. Sama temennya kok, yuk. Oke, sudah menemukan anggota kelompoknya. Oke. Oke, tugas atau LKPD yang akan saya berikan ke kalian ini nanti adalah implementasi dari pengenalan pola, atau kalau dalam bahasa Inggris namanya pattern recognition atau pengenalan pola. Jadi ada namanya pengenalan pola, pengenalan wajah, itu beda. Oke, kita fokus ke implementasi pengenalan pola. Saya bagikan dulu satu kelompok satu, nanti warnanya bergantian, oke, karena banyak sekali. Ini sudah masalah, ini nggak usah dibacain. Di sini, oke. Ya, saya sini. Oke, sudah semua. Jadi di LKPD yang kalian sudah pegang masing-masing itu ada tabel kotak-kotak yang sangat banyak. Setiap kotak ada angkanya, gitu nggih? Nah, setiap angka ada pola atau aturan yang harus diikuti. Misal, kalau angkanya 10 beda dia diwarnai hitam. Kalau angka 11 diwarnai kuning, kalau 12 dia abu-abu. Kalau abu-abu enggak ada spidolnya, bisa diganti warna lain. Pokoknya sama. Nah, untuk kotak yang tidak ada angkanya, tolong dibiarkan saja. Oke, bisa dipahami? Oke. Oke, sebelum kita mengerjakan, kita refresh sebentar dulu. Oke, fokus semuanya. Nanti kalau saya bilang 1, berarti kalian berdiri. Kalau saya bilang 0, berarti duduk. Oke, fokus. Semuanya mendengarkan instruksi yang saya berikan. Oke, cari posisi yang nyaman. Ayo, nanti berdiri biar enak nanti. Oke, bisa kita mulai? 1. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Duduk. Ulangi. Masih 1, 1. Oke. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1,
0. Oke, tepuk tangan. Berarti fokus. Oke, bisa langsung dikerjakan LKPD-nya. Karena satu kelompok satu bisa kerjasama gantian. Ya. Dibaca dulu polanya biar tidak salah memberikan warna. Kalau yang hitam ini pakai warna abu-abu boleh? Nggak ada hitamnya. Tapi ini nanti nomornya jadi ketutupan dari ini. Kalau hitam aja enggak apa, Mbak. Karena memang aturannya hitam. Oke, hitam aja enggak apa. Ini cuma 2 warna nggih. Cuma hitam sama oranye. Nanti kalau capek gantian sama temennya suruh warnai, jangan sampean sendiri loh ya. Diwarnai satu kotak. Ya. Setiap kotak. Hah? Beda-beda. Nanti kalau sudah diwarnai semua, itu gambarnya berbeda-beda. Oke, karena emang saya buat beda itu. Ini karena belum diwarnai, berarti otomatis belum terbentuk nggih gambarnya apa. Kok lek wis mari lek ketok gambar apa itu. Nanti bisa kalau sudah selesai bisa presentasi menjelaskan gambarnya apa itu. Jangan dimatikan. Ya udah, nyalakan lagi no. Ayo ndang dibagi cahaya lah ya kalau suruh mana itu. LKPD ini kae lho Le, cah bagus. Ini angkanya kelihatan nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak masalah, Mbak. Kan cuma ngasih kode aja. Ayo. Teliti, jangan sampai salah warna. Kalau salah warna, nanti hasilnya jadi tidak sesuai. Ireng deh. Oke, ada kesulitan? Gantian. Misal Oke, monggo. Semisal satuannya satu baris ke samping atau gimana kan juga bisa. Biar adil baginya. Biar semuanya kerja. Ini berapa warna ini? Hitam, ungu, sama biru. Oke, 3 warna. Tadi ada yang 2 warna sama 3 warna. Oke. Kalau yang di kelompok 4 tuh kayaknya harus ngitung ya, Mbak. Karena ada penambahan. Gak apa. Kalau yang lain langsung warnai. Ayo fokus, enggak apa-apa. Kalau ada kesulitan, monggo tanya, enggak apa-apa loh, nggih. Oke, kelompok 4 fokus sekali.
Kok perempuan oh belum gantian? Atau diborong ini semua? Ya paling nanti hitam yang ini 3 ini hitam aja, sisanya mereka Pak. Oke. Nah, gitu Pak. Jangan sampai salah lo ya, ayo. Itu 10 semua Pak. Oke. Anyong kita bantai. Ini kan nanti kalau hanya salah sak kotak itu bisa jadi gambarnya. Kalau nggak sesuai, enggak toh? Makanya harus teliti. Kayaknya sepele tapi kalau nggak teliti bahaya, nggak jadi gambarmu. Saya minta tolong usahakan kalau mewarnai apa ya sampai rata, nggih. Jangan sampai kelihatan gagasnya, nanti full gitu loh. Jadi kelihatan hasilnya. Oke, kelompok 1 sudah mulai kelihatan gambar apa itu? Atau bingung ini jadinya apa ini? Oke. Mungkin sebagian berpikir nggih, Pak, kok kayak anak-anak kecil ya kon mewarnai kotak-kotak begitu. Tapi walaupun ini hal sepele, kalau kalian tidak teliti, salah warna sak kotak saja, gambarmu nggak jadi. Kelompok 3 dia Saman. Oke. Teliti, jangan sampai salah warna. Ini yang perempuan kok belum mau nunggu sana? Gantian atau gimana? Atau diborong nafal Arsen sendiri? Nah ini bagus, ini rata ini. Oke. Oke. Ada yang sudah terlihat kira-kira gambar apa itu? Belum?
Kalau capek gantian sama temennya, Mbak. Anggota kelompoknya diajak apa? Mewarnai. Ini punya siapa ini? Nggak panas tapi ini. Biasanya panas. Berapa ini harganya les gini? 20.000? Nggak tahu, udah lama toh. Oh, enggak. Oke. Yang kemarin beli spidol berapa nggih harganya ya? Ada yang 16, ada yang 20, berapa? 22. Mungkin beda apa ya mereknya ya, sama mungkin ada yang lebih lengkap warnanya. Kayaknya kalau zaman saya dulu yang standar itu isinya 12 kalau tidak salah. Harganya berapa ya dulu? Masih paling 10 ribuan, tapi dulu saya masih SMP. Sekarang 1.500 berarti dikalikan 12. Kalau 10 berarti 15. Ya toh, berarti 18. Ya 20 ribuan lah, nggak sampai. Kenapa? Dibully aku, Pak. Kayak mau ngapane toh ya. Tangannya jumlah orang, Pak. Dan Zidane. Tapi kayaknya Zidane ini wajahnya serius banget loh, atau Dan? Mas aku ndak iso apa ya? Ya mungkin setiap orang beda-beda nggih. Yang serius tegang gitu loh. Ya sesekali bercanda ndak apa-apa loh. Jangan terlalu tegang. Oke, kelompok 1 kayaknya sudah mulai terlihat ini hasilnya. Kira-kira gambar apa itu? Batman. Ini kayaknya apa tuh? Oranye sama merah kok anu ya, hampir. Ini beda deh. Beda. Tadi ini kan beda spidol. Oh, beda spidol. Lah ya saya lihat kok beda hasilnya. Ini tak tebel. Tapi ini oranye. Iya. Yang ini apa murah? Merah. Yang ini oranye. Oh ya. Kenapa? Kurang tebel atau gimana? Kurang merah. Oh, kurang merah, kurang tajam ya warnanya. Kayaknya emang beda merek beda Mbak ya hasilnya ya. Boleh ke kamar mandi, boleh enggak apa-apa. Boleh kayak yang mau ke toilet monggo enggak apa-apa. Tapi langsung kembali nggih. Oke, kalau merasa terlalu lama atau capek, monggo bisa gantian dengan anggota kelompoknya yang lain. Biar tidak 1-2 anak saja yang kerja, yang lain juga ikut bantu. Ayo, siapa yang nggak kerja itu? Ya, kerja sekolah kok dapat duit oleh. Ya kalau kerja ikut orang ya dapat duit. Sama dapat iki. Tapi dapat nilai. Lo dapat toh. Pak, motilan Pak. Dua ini motilan. Pulpen berapa tuh harganya? Nah, ikut kabupaten? Enggak, sampean. Garis kabuk. Bawa si kadang. Oh, yang besok Kamis. Betul ini sendiri. Oh, yang kemarin. Oh.
Ya juara 1 alhamdulillah. Kayak ngono. Oh panas. Yang laki-laki juara 1, yang perempuan juara 2 kayak. Oh iya, pokoknya juara kabeh lah wis. Yes. Lek ngelatih sampai segitunya nggak menang kan ya. Besok itu paling berat yang kabupaten. Karena kabupaten itu biasanya itu berangkatnya siang, startnya nggak pagi. Jadi panas-panasnya. Jadi startnya di pendopo kabupaten, finishnya di Simpang 5, biasanya begitu. Jadi malah ngetan. Kalau ke timur kan melawan matahari tuh, enggak deh. Ke sana ya kalau siang ya. Tidak agak sana. Tapi kan ya panas-panas ya jam 1 jam 2 itu. Gitu. Makanya sering diganti karena kalau nggak diganti nggak kuat. Masih laki-laki perempuan nggak kuat itu kalau terang. Itu kayaknya lebih jauh sana daripada yang ini. Lebih jauh sana. Mungkin sana 4 sampai 5 kilo kayaknya. Pendopo kabupaten itulah depannya lapangan Katang. Kalau jogging kan dia kan berhenti kan, kita kan kesel kan ya mandek. Ya, kalau baris kan terus kan ada aturan yang nggak bisa kita santai-santai jalannya. Jogging kan sak jalan, asal leren begitu. Oke, kelompok 1 saya lihat sudah mulai terlihat gambarnya apa. Kelompok berapa? 5 ini ya. 5 juga sudah mulai. Oke, subhanallah loh ya, bagus. Gak boleh dilihat. Nah, ini berapa Mbak? 24 isinya ya Mbak? Komplit. Nah, tapi kalau spidol itu dipakai nggak pas seni rupa itu? Biasanya mewarnai enggak atau pakai krayon atau pakai apa? Krayon. Jadi jarang pakai spidol gitu. Tapi sekali dipakai ya spidolnya. Apa? Mau ke kamar mandi boleh, ke toilet? Enggak apa-apa. Ya. Hah? Hati-hati Le. Apa? Hati-hati kabel. Sudah ya, saya nunggu yang lain. Gambar apa itu Mbak? Kira-kira Mbak? Ajarnya Cahyo. Ajar Cahyo. Oke. Yang sudah selesai bisa dirapikan, mungkin ditambah gimana begitu. Yang belum selesai monggo diselesaikan, enggak apa-apa karena waktunya masih lumayan banyak, kurang lebih 30 menit. Ya, masih setengah jam lagi. Udah pulang. Ini kan karena kan kalian maju kan waktunya. Tak minta wayai istirahat kan tidak istirahat. Nanti kayaknya mungkin setengah 1 saya tutup. Kalian bisa istirahat dulu sambil nunggu waktu pulang. Kan nggih. Kan tak ijoli ngono loh. Ganti. Nah ini sudah tinggal ngerapikan ini. Sangat rapi ini gacor. Nah, ini ada hitamnya sedikit ini. Yang belum selesai tenang, enggak apa-apa, enggak usah buru-buru. Itu saya buat memang gambarnya semua itu emoji atau emoticon. Setiap emot itu beda-beda kayaknya. Berarti ada
6 gambar emoji yang berbeda. Ada yang ketawa, ada yang marah, ada yang apa itu tadi. Tapi tadi memang sebelum diwarnai kan tidak kelihatan, nggih. Gambar apa tuh Pak? Kotak-kotak ada angkanya, ini kok kayak matematika begitu. Ternyata setelah diwarnai kan malah bagus. I remember the streetlights on the corner by the park. We used to stay and drink past midnight till the sunrise, talking shit, a couple kids. We were friends that turned to lovers. Yeah, we fell into each other, but our love burned out like a cigarette. And I'm wishing that I would've said, I hope you're happier now, now that I'm gone, moving on. I know you wish I was burning in hell, and all you want is the memory left. And I still think about you sometimes when I'm fucked up in the middle of the night. I know you wish I was burning in hell, but I still wish you well. I hope you're happier now. I remember the cabin in Tennessee. We got so high we cried, and you looked like heaven in the passenger seat. But life just passed us by, 'cause we weren't meant to be, but you still got a piece of me. Ooh, and I know you hate my guts, but I swear I mean it, love. I hope you're happier now, now that I'm gone, moving on. I know you wish I was burning in hell, and all you want is the memory left. And I still think about you sometimes when I'm fucked up in the middle of the night. You wish I was burning in hell, but I still wish you well.
your poison. Yeah, now you got me out in the deep. Feeling I've been wrapped around your neck. When you burn me out like a cigarette. Yeah, drifting in the city, no sleep. Don't know where we headed for next. Maybe we should get lost in a sweet escape. You tease me and you touch me, I'm going crazy about it. Keep saying that it's nothing, so tell me what to do. I'm losing all my cool, feeling like ain't nobody else around us. Ain't nobody else around us. Got me breaking all my rules. It's only me and you, feeling like ain't nobody else around us. Ain't nobody else around us. Yeah, tell me lies like you mind. Crazy out of time flies. We begin to sky high. So what? Hey, no rush. Hey, turn the lights out. Do you wanna level up? Baby, let me fill your cup. We'll be out of here. Do you wanna take it slow? Just let me know. You tease me and you touch me, I'm going crazy about it. Keep saying that it's nothing, so tell me what to do. I'm losing all my cool, feeling like ain't nobody else around us. Ain't nobody else around us. Got me breaking all my rules. It's only me and you, feeling like ain't nobody else around us. Ain't nobody else around us, yeah. Oke, setelah anak-anak mengerjakan LKPD, saya suruh maju untuk presentasi satu persatu berdasarkan kelompoknya.
tell me what's the point if I lose myself? Spend a couple days with nobody else, holding in my breath just to see if I can find you in my dreams. Oh, I'm getting tired. Untuk gambar dari kelompok 1 ternyata menunjukkan gambar emoji yang sedang marah, ditunjukkan dengan mulut yang terbuka dan satu alis yang terangkat ke atas. Oke, untuk kelompok 2 emoji yang dihasilkan adalah emoji antusias. Dibuktikan dengan mulut yang terbuka, terlihat lidahnya begitu, dan juga pupil matanya yang terangkat ke atas. You said that you've been lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lies. No way I'd let you slip by. Oke, kelompok 3 presentasi dan hasilnya adalah emoji yang sedang berpikir, dibuktikan dengan tangannya yang berada di dagu, seolah-olah emoji tersebut sedang memikirkan sesuatu. Waiting for the moment, I won't feel like I should stay. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. Can we watch it fade?
Oke, kelompok 4 mempresentasikan hasilnya dengan hasil emoji grogi, kurang lebih seperti itu. You said that you've been searching, silencing my mind, trying to be patient, but running out of time. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. You said there ain't no meaning, I just wanna understand everything that led us here, the teardrops when I hold your hand. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. Can we watch it fade, fade away? Can we let it fade, fade away? We'll take it day by day. Kelompok 5 presentasi dan menampilkan hasilnya yaitu berupa emoji yang sedang muntah begitu. Everything you want, but you can't have. Number one regret, no take backs. The hole in your chest, that's payback. Payback, yeah, you better take that. You could call me selfish and critical, I could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't warn ya, this might hurt, but that's just karma. Better take that. Call it payback. Don't say I didn't warn ya. Stay mad, I know you wanna. This might hurt, but that's just karma. That's just karma. Go and play the part, play the victim. Throw a pity party with your demons. Blaming everybody and you're screaming, screaming. But I'm the one bleeding. You're the one that's selfish and critical, you could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't warn ya, this might hurt. That's just karma. Better take that. Call it payback. Don't say Oke, kelompok 6 presentasi dan menampilkan hasil emoji yang sudah diwarnai yaitu dengan emoji ekspresi terheran-heran atau melihat sesuatu terheran begitu.
nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. Whoa, whoa. But I think I'll be alright, 'cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. So I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. Why do I still have hope? So many days have passed. I wait around for things to change, but change has not come fast. I'm asking all the questions, but then I question them. Like, what's the point of living, existing when you can't see your God in flesh? I'm looking for the answers